Tes tes cek sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Ya, teman-teman, kali ini saya tidak akan membahas dulu tentang Bitcoin ya. Jadi, kali ini saya akan bahas kabar mengejutkan ya tentang Tether atau USDT, teman-teman. Saya coba cek dulu ininya. Oke, kita market cap aja deh. Oke, bisa. Oke, jadi si stable coin terbesar ini jadi si market. Oh, sorry. Kita per minggu aja deh. Nah, jadi si USDT ini adalah stable coin terbesar ya di dunia dengan market cap. Teman-teman bisa lihat ya di sini hampir sekarang dia di 138,7 miliar dolar ya. Nah, ini terancam dilarang teman-teman di seluruh khususnya di perdagangan di seluruh Uni Eropa mulai 30 Desember 2024. Nah, jadi apa dampaknya gitu ya dan sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, teman-teman yang belum tahu si ya USDT ini seperti yang saya jelaskan tadi di sini adalah stable coin di dunia kripto. Jadi dia ini adalah dolarnya lah gitu di dunia kripto untuk sebagai acuan. Misalkan Bitcoin terhadap USDT, Solana terhadap USDT. Jadi si USDT ini adalah sebagai pengganti dolar atau acuan lah, pairnya ya, pair gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi gitu sampai si USDT ini jadi stable coin terbesar ya. Si USDT ini bisa dilarang oleh eh, Uni Eropa itu. Jadi kalau kita lihat dari ada postingan di Binance ya, di sini yang posting itu si Panda Traders. Nah, di sini USDT the getting banned. What do you know? Jadi kalau dia bilang di sini, jadi apa yang terjadi gitu? Uni Eropa itu sebetulnya menerapkan regulasi baru, teman-teman, bernama MiCA nih di sini. MiCA itu markets in the crypto asset, itu ya. Nah kemudian tujuannya apa gitu ya? Jadi si MiCA ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan konsumen di pasar kripto. Nah, stablecoin seperti USDT ini diklasifikasikan sebagai electronic money atau electronic money token atau EMT. Sorry. Nah, di sini nih. Jadi dia masuk dalam electronic money token. Nah, electronic money token ini diwajibkan untuk mengantongi lisensi sebagai institusi kredit atau uang elektronik, teman-teman, dan juga dia diwajibkan juga untuk menyusun crypto aset white paper yang sesuai dengan aturan. Nah, mungkin si USDT ini belum menghadirkan tersebut ya dua kewajiban tersebut. Nah, kemudian ya masalahnya apa gitu. Nah, Tether ini memang belum memenuhi persyaratan dua tadi, teman-teman. Jadi membuat si MiCA ini mengklasifikasikan dia tidak memenuhi aturan. Nah, akibatnya ya ancaman itu datang gitu. Jadi USDT akan dilarang beredar di Uni Eropa jika memang kewajiban dua kewajiban tadi tidak terpenuhi sampai 30 Desember, which is 30 Desember itu besok ya teman-teman, setelah video ini diposting. Kemudian, nah, dia juga bilang di sini dampaknya apa gitu ya, yang bisa terjadi jika di-ban di Uni Eropa ya. Tentunya likuiditas berkurang drastis di pasar global, jadi mungkin nanti market outlook dari market cap-nya si USDT ini akan turun teman-teman jika memang ban itu terjadi ya. Kemudian volatilitas juga akan meningkat, terutama untuk pasangan trading-trading yang bergantung pada USDT, misalkan Bitcoin per USDT, Solana per USDT, makanya juga harusnya ngaruh juga ke market kripto yang lainnya ya. Terkecuali mungkin kayak misalkan kalau teman-teman pakai Indodax itu kan pairnya menggunakan IDR ya atau Indonesian Rupiah. Jadi BTC per IDR itu mungkin tidak akan terpengaruh volatilitasnya seperti atau sebanyak menggunakan pair Bitcoin atau USDT, teman-teman. Nah, kemudian juga dampak lainnya kesempatan bagi pesaing ini jadi
kesempatan gitu bagi pesaing seperti USDC, kan jadi ada USDC, kemudian ada IDR gitu-gitu ya. Selain USDT itu pasti akan menjadi kesempatan gitu bagi mereka. Tentunya yang sudah memang memenuhi aturan dari si Mika tadi ya. Nah, aturan dari si Mika ini nih. Kemudian ya itu juga bisa jadi alternatif di Uni Eropa mungkin akan beralih ke USDC teman-teman ya. Karena USDT-nya masih simpang siur. Kemudian sebetulnya kenapa sih Tether bisa salah langkah ya? Jadi beberapa pihak juga bertanya-tanya kenapa Tether ini atau si USDT ini bahkan meremehkan pentingnya pasar Eropa atau tidak melakukan kewajibannya ya. Jadi atau memang juga dia atau memang juga memang sorry atau memang ini keputusan yang strategis teman-teman untuk fokus di wilayah yang lebih besar atau lebih longgar regulasinya seperti Asia mungkin ya. Asia kan pasar kriptonya juga gede ya atau besar gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman gitu ya. Jadi gimana sih misalkan jika teman-teman saat ini memegang USDT atau berencana menggunakannya gitu saat. Nah, sekarang saatnya mempertimbangkan teman-teman untuk opsi lain. Nah, stablecoin yang memang fokus pada keamanan, regulasi dan kepercayaan. Misalkan USDC ya. Di sini ada USDC. Kita coba search dulu. Nah, kalau melihat kesimpangsiuran USDT, mungkin USDC ini bisa memberikan perlindungan dan stabilitas yang lebih baik di masa depan, teman-teman. Karena juga ya, memang dia sudah masuk ke dalam kategori yang kewajiban 2 tadi, teman-teman. Nah, jadi apakah memang sebetulnya ini adalah akhir dari USDT di Eropa gitu ya? Kemudian bagaimana dampaknya ke pasar global dan apa yang memang harus teman-teman yang atau kita lakukan gitu ya sekarang? Nah, menurut saya teman-teman juga harus wait and see, teman-teman. Jadi, kalau misalkan saya cek tadi ya di USDT itu juga memang kabar belum tentu. Apakah mungkin si USDT ini akan melengkapi kewajibannya sebelum tanggal 30, which is mungkin beberapa jam lagi, atau mungkin nanti ada banding, kita nggak pernah tahu. Tapi juga teman-teman memang harus perhatikan juga harus wait and see sih sebetulnya. Karena kalau kita lihat di sini ada beberapa postingan juga ya. Kalau teman-teman lihat di crypto market cap, teman-teman masuk ke Tether atau USDT, di sini ada postingan ya dari komunitas bahwa sebetulnya ternyata berita-berita tersebut adalah FUD ya. Nah, di sini FUD alert nih. Alert of you have already seen the FUD been spread around that USDT been banned soon. Nah, katanya ya intinya ada berita USDT akan di-banned itu adalah FUD gitu. Sebagian komunitas kripto menyatakan itu adalah FUD. Jadi teman-teman, FUD itu adalah berita atau sentimen yang dilontarkan yang tujuannya untuk meruntuhkan suatu aset, teman-teman. Jadi di dunia kripto ini sering sekali ada FUD, misalkan Bitcoin gitu. Bitcoin diisukan bakal gimana itu untuk menurunkan Bitcoin. Jadi sentimennya runtuh dulu. Kemudian oleh orang-orang tertentu FUD ini dimanfaatkan gitu. Jadi ketika turun mereka borong, teman-teman. Kemudian sekilas naik lagi. Nah, ini di beberapa komunitas ada yang memang menyatakan itu adalah FUD. Jadi berita-berita tadi itu adalah FUD. Jadi jangan khawatir gitu tuh. Di sini I'm repeating again. Do not panic ya. Panic di sini. Di situ ada yang tuh. Kemudian juga ada yang memang nah, di sini tuh. Ada juga yang posting lagi Tether USDT FUD alert. Jadi banyak juga yang memang menentang ya. Itu adalah FUD tuh. Banyak banget ya. Nah, jadi mungkin kesimpang siuran ini teman-teman harus validasi dulu. Nah, ini juga masih beritanya masih simpang siur, jadi teman-teman harus waspada sih. Sebetulnya waspada juga harus gitu ya. Entah mungkin teman-teman langsung pindahkan ke USDC karena memang pairnya sama ya, 1:1. Jadi nggak ada masalah gitu. Atau teman-teman ya tunggu aja lah gitu. Karena memang percaya USDT
Masa sih bisa turun gitu kan. Dan jika turun pun dan jika memang di-banned pun itu hanya di Uni Eropa, teman-teman. Kan market kripto itu gedenya sebetulnya ada di Asia juga di Amerika. Gitu. Ya jelasnya sih kita jangan menelan mentah-mentah informasi yang didapat ya. Oke, gitu aja paling teman-teman selalu pastikan ya, selalu juga ingat jika memang ada di luaran sana ataupun di channel saya sendiri ada analisa-analisa atau prediksi, jangan teman-teman langsung praktekkan atau jangan teman-teman langsung telan mentah-mentah. Selalu lakukan analisa mandiri, selalu lakukan analisa sendiri ya, supaya teman-teman lebih confidence. Jadi tujuannya melihat video di luaran sana atau video saya itu hanya untuk meyakinkan analisa teman-teman sebelumnya. Jadi jangan mentah-mentah gitu ya. Karena tidak ada satupun di dunia ini analisa atau prediksi bahkan ya yang benar, teman-teman. Prediksi itu hanya melihat pola sebelumnya, jadi kecenderungan dan indikasi. Jadi jangan sampai teman-teman salah langkah dan akhirnya menyalahkan orang lain ya. Jadi teman-teman harus cerdas gitu. Kalau bisa teman-teman mungkin lebih bagus itu diskusi gitu ya. Jika memang saya analisanya ada yang keliru, mungkin teman-teman bisa bantu kasih masukan gitu. Itu saya lebih seneng ya ketimbang yang cuman hanya menyalahkan gitu. Udah gitu eh, udah nurutin, udah nelan mentah-mentah terus nyalahin begitu aja ya. Jadi jangan menjadi seperti itu ya. Kita belajar bisa cerdas ya teman-teman. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman untuk selalu supportnya. Juga saya sekarang sudah ada di 1000 subscriber, teman-teman. Makasih banget. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.